Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Naila Maharani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai inovasi pendidikan. Di sini kami akan membahas yang pertama, bagaimana siklus inovasi, yang kedua, apa saja prinsip-prinsip inovasi pendidikan, yang ketiga, apakah yang menjadi penyebab terjadinya inovasi pendidikan, yang keempat, apa saja contoh dan upaya inovasi pendidikan di Indonesia, yang kelima, apa saja strategi dalam inovasi pendidikan. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui siklus inovasi, yang kedua mengetahui prinsip-prinsip inovasi pendidikan, yang ketiga mengetahui penyebab terjadinya inovasi pendidikan, yang keempat mengetahui contoh dan upaya inovasi pendidikan di Indonesia, yang kelima mengetahui strategi inovasi pendidikan. Terbelakangnya yaitu berbagai perubahan yang terjadi di dalam bidang pendidikan seringkali membawa dampak baik positif maupun negatif dalam pendidikan tersebut. Dalam perkembangannya diperlukan adanya inovasi agar pendidikan tersebut dapat meningkat khususnya secara kualitatif guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam inovasi tidak hanya sekedar terjadinya perubahan dari suatu keadaan menuju keadaan yang lain, tapi juga terjadi sesuatu yang baru atau terdapat unsur kesengajaan, unsur kualitas atau mutu yang lebih baik dari sebelumnya dan terarah pada peningkatan berbagai kemampuan untuk mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Yang pertama ada siklus inovasi pendidikan. Menurut Rogers tahun 2003 memaparkan tahapan siklus inovasi, yaitu yang pertama ada tahap pengetahuan atau knowledge. Dalam siklus inovasi adalah tahap di mana individu atau organisasi pertama kali mengetahui tentang adanya inovasi, baik melalui informasi atau pengalaman hidup. Nah, pada tahap ini mereka mulai memahami konsep atau ide inovasi tersebut. Yang kedua ada tahap rujukan atau persuasion. Dalam siklus inovasi adalah tahap di mana individu atau kelompok mulai mengevaluasi dan meyakini manfaat inovasi serta memutuskan apakah akan mengadopsinya atau tidak. Yang ketiga ada tahap keputusan atau decision. Dalam siklus inovasi adalah tahap di mana individu atau kelompok memutuskan untuk mengadopsi atau menolak inovasi setelah mempertimbangkan manfaat dan dampaknya. Yang keempat ada tahap implementasi. Dalam siklus inovasi adalah tahap di mana individu atau kelompok mulai mengaplikasikan inovasi dalam praktik dan melakukan penyesuaian untuk memaksimalkan manfaatnya. Yang kelima ada tahap konfirmasi. Dalam siklus inovasi adalah tahap di mana individu atau kelompok mengevaluasi hasil dari implementasi inovasi dan memperkuat keputusan untuk terus menggunakannya atau memilih untuk menghentikannya. Kemudian yang selanjutnya prinsip-prinsip inovasi pendidikan akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip inovasi pendidikan. Menurut Peter M. Drucker dalam bukunya mengemukakan bahwa beberapa prinsip inovasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Artinya, inovasi hanya dapat terjadi apabila mempunyai kemampuan analisis. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Artinya, yang bermula dari keinginan untuk menciptakan sesuatu yang baru yang dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Tidak semua inovasi dimulai dengan ide-ide besar yang tidak terjangkau oleh kehidupan nyata manusia. Keinginan yang kecil untuk memperbaiki suatu kondisi atau kebutuhan hidup ternyata kelak mempunyai pengaruh yang sangat luas terhadap kehidupan manusia selanjutnya. Kemudian yang keempat, inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepelaporan. Inovasi selalu diarahkan bahwa hasilnya akan menjadi pelopor dari suatu perubahan yang diperlukan. Apabila tidak demikian, maka intensi suatu inovasi kurang jelas dan tidak memperoleh apresiasi dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu penyebab terjadinya inovasi pendidikan. Yang pertama, fungsi terhadap pendidikan. Tujuan pendidikan didasarkan pada pandangan hidup orang tua, lembaga, masyarakat, dan bangsa, serta ditujukan untuk kebahagiaan individu, keselamatan masyarakat, dan kepentingan negara. Seiring waktu, tujuan pendidikan dan pembangunan bangsa mengalami perubahan sesuai kondisi dan kebutuhan zaman. Yang kedua, faktor pertumbuhan penduduk. Adanya pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan akibat yang luas terhadap berbagai bidang kehidupan, terutama pendidikan. Mengenai masalah-masalah
pendidikan tersebut adalah kurangnya kesempatan belajar, masalah kualitas pendidikan, masalah relevansi, masalah efisiensi, efektivitas. Yang selanjutnya, perkembangan ilmu pengetahuan. Seiring dengan kemajuan zaman seperti sekarang ini, itu ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif dan semakin cepat sepanjang perjalanan. Yang selanjutnya, proses pendidikan yang relevan. Telah dikemukakan bahwa salah satu tuntutan yang dimiliki inovasi di dalam pendidikan adalah adanya relevansi antara dunia pendidikan dengan kebutuhan masyarakat atau dunia kerja. Adanya kebutuhan pendidikan yang relevan dan kebutuhan dan masalah yang dihadapi sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pendidikan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada contoh dan upaya inovasi pendidikan di Indonesia. Pertama, proyek perintis sekolah pembangunan. Untuk mensukseskan misi ini, pemerintah merangkul beberapa IKIP di Indonesia sebagai partner kerja. Selain itu, target utama proyek ini pun telah tercantum dalam SK Mendikbud nomor 172 tahun 1974 yang intinya adanya integrasi antar sekolah dan masyarakat serta pembangunan, penghasil pendidikan yang handal, penghasil manusia yang etika baik pada sesama dan alam semesta. Yang terakhir ada sekolah menyelenggarakan pendidikan menyenangkan. Modul telah dijadikan sebagai suatu sistem penyampaian dalam PPSP ini oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan dengan alasan model berpotensi untuk memecahkan masalah pemerataan pendidikan, meningkatkan mutu pendidikan, meningkatkan relevansi pendidikan, dan meningkatkan efisiensi penggunaan waktu dan fasilitas. Kedua, kurikulum 1975. Tujuan utama digulirkannya kurikulum ini tidaklah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Peningkatan mutu tentulah sangat memiliki koherensi dengan metode pembelajaran sehingga mampu menetaskan hasil peserta didik yang efisien dan fungsional. Pada kurikulum ini terdapat pula beberapa prinsip yang digunakan untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Di antaranya fleksibilitas program, efisiensi dan efektivitas, berorientasi pada tujuan, kontinuitas, dan pendidikan seumur hidup. Yang ketiga, proyek Pamong. Kata Pamong sendiri merupakan singkatan dari pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru. Proyek ini bertujuan untuk menemukan alternatif sistem penyampaian dasar yang efektif, ekonomis, dan merata. Proyek ini memiliki beberapa tujuan khusus, antara lain membantu anak yang tidak tuntas dalam pendidikan sekolah atau siswa yang drop out, membantu keluasan waktu dan tempat belajar, pengurangan tenaga guru, yang terakhir pemerataan belajar dengan biaya minimum dan penampungan peserta didik yang cukup. SMP terbuka merupakan suatu gebrakan sistem penyampaian pelajaran yang lebih sering didominankan pada pengajaran luar gedung atau di alam terbuka. Beberapa hal yang melatar belakangi timbulnya SMP terbuka. Yang pertama, minimnya fasilitas dan tempat pengajaran, minimnya jumlah guru, pemerataan pendidikan, dan penanggulangan siswa yang belum mampu setelah SMP. Ciri-ciri umum dari kegiatan SMP terbuka ini diantaranya terbuka bagi siswa tanpa pembatas usia dan tanpa persyaratan akademis yang ketat, terbuka dalam pemilihan program studi, terbuka dalam proses KBM, tidak harus di dalam gedung, terbuka dalam waktu masuk keluar dari suatu sekolah, dan terbuka dalam pengelolaan sekolah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dalam dunia pendidikan, strategi diartikan sebagai applied method series of educational dari Relawan 2020. Maka strategi dapat diartikan sebagai perencanaan yang rangkaian kegiatan yang
hidup yang baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi inovasi pendidikan merupakan rancangan perencanaan dalam pembaharuan pendidikan. Selanjutnya, contoh strategi pendidikan. Yang pertama, strategi fasilitatif merupakan pendekatan perubahan yang membantu individu atau kelompok untuk mengembangkan kemampuan dan sumber daya mereka dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, strategi pendidikan adalah pendekatan perubahan yang mengandalkan pembelajaran dan pendidikan untuk mengubah perilaku atau pola pikir individu. Yang ketiga, strategi pendidikan adalah pendekatan perubahan dengan meyakinkan individu melalui persuasi dan pendekatan. Yang keempat, strategi paksaan adalah pendekatan perubahan dengan menggunakan kekuatan, tekanan atau ancaman untuk memaksa individu menerima perubahan. Yang kelima, strategi empiris rasional adalah pendekatan perubahan yang meyakinkan individu melalui data dan logika berdasarkan manfaat. Yang keenam, strategi normatif pendekatan perubahan yang mengubah perilaku dengan menanamkan nilai atau norma normatif dan memberikan pemahaman baru atau reduktif untuk mengurangi resistensi. Strategi ini mengandalkan kesadaran dan rasionalitas. Yang ketujuh, strategi kebijakan administratif adalah pendekatan perubahan yang dilakukan melalui kebijakan, aturan, atau legislasi dari pihak berwenang. Strategi ini mengandalkan kekuatan struktur organisasi untuk mengarahkan dan melakukan perubahan terjadi. Yang kedelapan, strategi gabungan politik administratif adalah pendekatan perubahan dengan mengintegrasikan kekuatan kebijakan formal dan manuver politik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan. Berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama, siklus inovasi ada beberapa tahapan, yaitu tahapan pengetahuan, tahapan rujukan, tahapan keputusan, tahap implementasi, dan tahap konfirmasi. Yang kedua, menurut Peter M. Drucker dalam bukunya Innovation and Entrepreneurship, pilar 1999 di halaman 356, prinsip inovasi adalah yang pertama, inovasi memerlukan analisis berbagai kesempatan dan kemungkinan yang terbuka. Yang kedua, inovasi bersifat konseptual dan perseptual. Yang ketiga, inovasi harus dimulai dengan yang kecil. Yang ketiga, inovasi diarahkan pada kepemimpinan atau kepeloporan. Kesimpulan ketiga, penyebab terjadinya inovasi pendidikan yaitu visi terhadap pendidikan, faktor pertambahan penduduk, faktor perkembangan ilmu pengetahuan, dan tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Yang keempat, contoh dan upaya inovasi pendidikan di Indonesia yaitu proyek perintis sekolah pembangunan, kurikulum 1975, proyek Pamong, dan SMP terbuka. Yang kelima ada strategi inovasi pendidikan. Yang pertama strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi rujukan, yang keempat strategi paksaan, yang kelima strategi normatif reduktif, dan yang terakhir strategi kebijakan administratif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.